Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berjanji dana bantuan subsidi upah BSU yang menjadi bantalan ekonomi akibat kenaikan harga BBM ditransfer ke rekening pekerja pada pekan ini. Untuk tahap pertama, Kemenaker tengah men-screening data awal sebanyak 5 juta calon penerima BSU yang berasal dari BP Jam Sostek. Penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU dipastikan mulai berlangsung pada pekan ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berjanji, dana BSU akan ditransfer langsung bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara kepada rekening pekerja yang sesuai dengan kriteria penerima upah. Adapun pekerja yang berhak menerima BSU adalah pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan, tidak menerima bansos lain dari pemerintah, tercatat sebagai peserta aktif BP Jam Sostek dan tidak berstatus ASN maupun anggota TNI Polri. Setiap pekerja penerima BSU mendapatkan uang Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus dan hanya diterima satu kali. Saat ini Kemenaker telah menerima 5 juta nama data calon penerima BSU yang berasal dari BP Jam Sostek. Untuk memastikan kecocokan data, Kemenaker tengah men-screening dengan melibatkan sejumlah kementerian lembaga. Yang berhak menerima adalah yang sesuai dengan kriteria. Kriterianya sudah yang saya sampaikan tadi. Upahnya di bawah 3,5 atau sama dengan upah minimum provinsi, tidak PNS Polri, bukan menerima program, sedang menerima program pemerintah yang lain, itu. Ya, kemungkinan besar penerima tahun 2021 juga menerima tahun 2022, sepanjang kalau tahun 2000 sama gajinya belum naik ya, tahu-tahu gajinya udah naik, sudah di atas 3,5 juta, pasti tidak memenuhi. Jadi mudah-mudahan hari Jumat ya kira-kira bisa disalurkan ke para penerima. Disalurkan artinya Jumat itu mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima. Direktur Utama BP Jam Sostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, data kepesertaan BP Jam Sostek menjadi sumber data calon penerima BSU. Untuk tahap awal, 5 juta nama telah disetorkan kepada Kemenaker dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tambahan data calon penerima BSU. Tahap pertama tadi disampaikan bahwa 5.099.915 tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya tentu saja kita akan sampaikan sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja kami berharap ini menjadi masukan penting bagi para pemberi kerja, para pengusaha untuk memastikan para pegawainya terdaftar, lalu upahnya didaftarkan sesuai dengan upahnya. Dan yang ketiga, tidak menunggak iuran, karena tadi salah satu kriterianya adalah peserta aktif. Jadi saya menghimbau untuk perusahaan mendaftarkannya, karena ini salah satu manfaat lain dari peserta BP Jam Sostek selain dari 5 program yang dimiliki. Untuk menyalurkan BSU, Kemenaker menggandeng Bank BUMN dan PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran BSU melalui rekening bank diharapkan meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memastikan penerima BSU tepat sasaran dan cepat. Dan ini bisa sampai ke penerima melalui tabungan yang sudah dibuka. Sekaligus juga ini merupakan bagian dari inklusi keuangan yang bisa menambah jumlah penabung, menambah jumlah dari masyarakat masuk ke perbankan. Tahun 2020 kami akan upayakan maksimal 2 minggu penugasan yang diberikan kepada PT Pos akan kami selesaikan. Secepat data itu masuk dan tentu uangnya ditransfer ke PT Pos, langsung hari itu juga kita accounting sudah mulai dan maksimal kami berikan SLA 2 minggu setelah semuanya masuk. Kemenaker berharap penyaluran BSU dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh para pekerja sehingga dapat menopang daya beli pekerja yang terkena dampak akibat kenaikan harga BBM. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.